Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'ah. Efek yang ketiga dari kemaksiatan yang kita lakukan adalah kemaksiatan membuat pelakunya lupa terhadap ilmu yang dituntutnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu agama merupakan cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diberikan oleh pelaku kemaksiatan. Berapa banyak kita menuntut ilmu dalam hidup kita, berapa banyak kita berusaha untuk mendapatkan ilmu sehingga kita dapat melakukan yang terbaik dengan ilmu. Tapi berapa banyak efek ilmu yang kita tuntut bisa merubah hidup kita semua. Berapa banyak efek yang ilmu yang kita tuntut bermanfaat untuk kita semua. Sering kita menuntut ilmu, ternyata ilmu itu sama sekali tidak hinggap dalam diri kita, ataupun menghiasi hidup kita menjadi orang yang terbaik, atau bisa melakukan kebaikan. Tetapi banyak kita terkadang menuntut ilmu dan lupa terhadap apa yang kita tuntut, apa yang kita pelajari. Kenapa? Karena seringnya kita melakukan kemaksiatan, sehingga kemaksiatan tersebut mengikis hafalan-hafalan kita, mengikis pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, terutama tentang permasalahan agama. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan di dalam perkataannya dalam kitab Jami'ul Bayanul Ilm, dia mengatakan, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimah bidambin ya'malu. Dikatakan, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya seseorang lupa terhadap ilmu yang ia dapatkan bidambin, karena dosa ya'malu yang ia kerjakan. Dan bahkan Imam Abu Hanifah, dia apabila menemui jalan buntu, ketika dia menulis sesuatu tapi ternyata menemui jalan buntu, idenya hilang, kemudian dia mengatakan kepada sahabatnya, ma hada illa lidzambin ahdatsuhu, semua ini terjadi karena dosa yang aku lakukan, kata Imam Abu Hanifah. Kemudian dia memperbaikinya dengan cara apa? Wa kana yastaghfir, dia melakukan istighfar. Wa rubbama qama wa shalla, kemudian dia berdiri dan melakukan salat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba fatankashifa alaihi masalah, tiba-tiba masalahnya mendapatkan solusi, idenya kembali lagi dan dia bisa menuliskan tulisannya. Kemudian dia mengatakan, rajautu an tiba alayya, aku berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Ketahuilah ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, mereka ketika sadar mendapati jalan buntu dalam kehidupannya, mereka sadar semua itu terjadi karena dosanya, maka mereka cepat-cepat apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi. Tapi banyak di antara kita ketika melakukan dosa dan kita tahu itu salah, kita dengan sengaja mengatakan, oh sudah sekalian dosa, nanti sekalian tobat. Subhanallah, seakan-akan dosa yang berada di hadapan kita, yang sedang kita lakukan, kata para tabi'in, sebagaimana lalat yang hanya lewat di depan hidung kita, menjadi sebuah hal yang kecil yang seakan-akan tidak berefek dalam hidup kita. Seakan-akan dosa itu hanyalah sebuah hal yang sepele yang bisa kita lewati dan sewaktu-waktu bisa kita tobat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencabut nyawa seorang tidak pernah menunggu seorang itu siap ataupun tidak. Sadarilah ini. Anas ibn Malik ibn Anas pernah menasihati Imam Syafi'i di dalam Tahdhibul Asma. Dalam kitab Imam Nawawi dikatakan, innallaha alqa ala qalbika nura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hatimu. Fala tudfi'uhu bidulmatil ma'siyah, janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan kemaksiatan. Dan juga Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya,
Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku mengeluh kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka kemudian dia menyuruhku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna ilmu nurun wa nurullahi la yu'tal asi. Dan dia memberikan nasihat kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu Allah merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan oleh pelaku kemaksiatan. Solusi atau permasalahan yang keempat, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, apa efeknya? Efeknya adalah dapat mematikan hati. Dan bahkan al-ma'asi lahal asar khatirah al-qulub a'zam min atharil alam. Kemaksiatan itu memiliki efek yang sangat dahsyat untuk hati, bahkan lebih dahsyat daripada efek ketika badan kita sakit. Seberat apapun penyakit kita, tidaklah lebih berat daripada kemaksiatan yang dapat menghancurkan hati kita sendiri. Kenapa? Banyak di antara kita yang jasadnya hidup tetapi hatinya mati. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia telah mati sebelum ajalnya datang. Karena tidak ada kebaikan sama sekali yang dapat masuk ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allah berfirman, maka celakalah yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya, mengeras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak akan pernah mendapati atau melihat kebaikan sama sekali dalam agamanya. Mereka benci terhadap yang namanya ibadah. Mereka terbebani ketika mereka ingin sholat. Mereka melihat ibadah merupakan beban hidup. Mereka ingin melakukan ibadah hanya sekedar untuk menutupi rasa takutnya. Mereka tidak menikmati apa yang dilakukannya dari ketaatan. Kalau sudah hidup kita seperti ini, lalu apa yang kita cari dari kebaikan? Sekali-sekali tidak ada sama sekali. Dan Allah menggambarkan dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka dari semua hidayah, ghisyawah, dengan kuat, walahum adzabun azim, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati tersebut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.